Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naura Nabila Gozalba, NPM saya 2501013036. Hari ini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari PJBL yang telah diberikan. Baik, akan saya mulai dari nomor satu. Untuk satu, yaitu ditanya dan diperintahkan untuk menghitung jumlah karyawan pada departemen legal yang memiliki tingkat kepuasan kerja sangat tinggi, tapi juga memiliki tingkat stres yang tinggi. Oke, saya akan menggunakan rumus Colville. Kemudian lalu saya akan blok E, titik koma P legal, lalu ketik lagi, titik koma, lalu saya akan blok M, lalu titik koma, ketik satu karena tingkat stres tertingginya satu, lalu saya blok W, koma 5 tapi tingkat kepuasannya 5. Saya blok, ini jawabannya adalah 20. Untuk yang nomor 2 yaitu gunakan variabel marital. Gunakan pengalaman kerja pada setiap kategori status pernikahan. Kan kategori rata pengalaman tinggi dan untuk mengerjakan soal ini saya akan menggunakan rumus average if. Setelah saya baca data maritalnya, ada kategori married, single, widow, dan divorce. Jadi kita akan mengerjakan satu-satu untuk mengetahui yang tertinggi dan terendah. Saya blok kalian titik koma ketik. Saya akan mencari yang merit terlebih dahulu. Yang titik koma kita blok yang experience. Foto-foto kita yang merit ini. Saya akan mencari yang single. Selanjutnya, saya akan cari yang divorce. Hmm, dan saya cari yang widow. Kita sudah ketemu. Rata-rata pengalaman tertinggi dan rata-rata pengalaman terendah. Untuk rata-rata pengalaman tertinggi yaitu pada widow dan yang terendahnya pada single. Untuk soal nomor 3, menentukan job level, WLB, dan physical activity hours yang tertinggi. Karena saya akan blok semua,
Lalu saya cari pivot table, lalu setelah itu masukkan job level di rows, lalu WLB di values, dan physical activity hours di values. Oke, seperti ini ya jadinya. Ini kita rubah ke average. Oke, sudah ketemu datanya. Lalu setelah dilihat, setelah dianalisis bahwa BLB yang tertinggi dan physical activity tertinggi itu berada pada mid. Ya, pada posisi mid ini karyawan sedang berada di usia yang prima. Jadi mereka tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua dan tidak dihadapi oleh banyak tekanan. Oke, selanjutnya untuk yang nomor 4. Nomor 4 ini membuat grafik bakal. Lalu nanti diuraikan memang 3 insight atau teman menarik. Oke, kita bikin grafik batangnya dulu. Kita blok lagi. Lalu pivot table. Taruh di bawahnya sini aja. Oke. Lalu job label kita masukin ke columns. Departemen di rows. Dan departemen di values. Jadinya seperti ini. Lalu klik aja. Gimana aja ini angka yang mana aja. Klik kanan. Oh bukan, maaf. Bukan klik kanan. Kita rubah dulu ke pivot chart, yaitu ke grafik. Saya akan pilih yang ini. Oke. Jadi tampilannya seperti ini, tampilan batangnya. Saya tampilkan data labelsnya biar mudah. Lalu start title atau judul. Itu sebelumnya tadi saya sudah sempat mencoba dan saya memberi judul distribusi jumlah karyawan per departemen berdasarkan job level. Oke, terus teman-teman kasih nama apa? Terus saya lalu saya disuruh mencari ya tadi, cari 3 insight atau temuan menarik. Yang saya lihat di sini, hmm, Departemen IT itu memiliki jumlah karyawan yang terbanyak ya, kalau bisa dilihat dari sini. Lalu terutama pada level senior, senior itu yang biru, dan mid, mid itu yang kuning, menunjukkan kebutuhan tenaga ahli yang tinggi di bidang teknologi. Lalu yang kedua itu ada di Departemen Finance, juga memiliki jumlah karyawan yang besar, dengan dominasi pada level senior juga, yang menandakan peran penting pengalaman dalam bidang keuangan. Lalu insight yang terakhir yaitu sebagian besar departemen itu didominasi oleh level senior ya, kalau bisa lihat di sini, dibandingkan dengan intern atau freelancer. Artinya perusahaan lebih banyak memiliki karyawan yang berpengalaman daripada yang pemula. Gitu. Baik, itu untuk yang nomor 4. Selanjutnya untuk yang nomor 5 atau E, akan melakukan 2 analisis menggunakan data analisis toolpath di Microsoft Excel. Kita mulai dari analisis yang pertama ya. Oke, ini akan saya pertama, saya akan memisahkan dulu untuk have OT-nya, ini saya blok, lalu saya copy dan saya pindahkan ke sebelah sini ya.
kolom yang kosong. Untuk apa? Untuk saya filter nantinya. Dari filter itu nanti kita akan mengetahui yang tidak lembur dan yang lembur. Untuk yang false itu untuk yang tidak lembur dan yang true itu yang lembur. Kita filter dulu. Filter. Notification juga ya. Oke, lalu tunggu keseluruhan. Itu baru kita filter. Dulu. Pertama itu dari yang false atau yang tidak lembur dulu. False, oke. Lalu kita blok. Kita pindahkan ya, kita rapikan lagi. Kita pindahkan ke sebelah sini ya. Ini kita beri keterangan. Karena berarti tidak lembur. Oke, selanjutnya kita yang full. Ini, ini, ini kita langsung lakukan ini lembur. Ini lembur. Karena ini true ya. Setelah itu, ke data analis, kita pencet yang unequal. Ini kan ada variabel 1 dan 2. Variabel 1 ini kita masukkan yang tidak lembur. Kita copy. Oke, untuk yang variabel kedua. Oke, kita muncul di lembar yang baru. Udah ketemu seperti ini. Lalu kita lanjutkan ke analisis yang kedua. Kemudian ada hubungan antara beban kerja dan tingkat kepuasan kerja karyawan. Kita sama menggunakan cara yang sama, tetapi menggunakan data analis yang berbeda. Sebelumnya kita cari dulu datanya, workload, kita blok. Kita kan juga jelas nih ya. Itu job satisfaction-nya, copy, terus setelah itu ya kita blok keduanya, lalu data analis, kita cari correlation,
Oke, ini udah kita ubah. Oke. Oh, bagus. One dot point. Oke. Ya, betul deh ini satu ya. Oke. Oke. Kita ini kok. Semua ya. Ini job satisfaction ya. Oke. Relation kolom slash left. Hmm. Ini cuma soal ngeblok aja. Ini saya sudah mencoba dan itu bisa. Mungkin ini udah kesalahan saya. Ini saya sudah mencoba. Mencoba semua diri ya. Coba bisa lihat. Eh, Information. Ganti dua. Eh, Oke, ternyata bisanya ya yang di sini. Kita lanjutkan di sini saja yang nomor limanya.
Baik, setelah ketemu ini, kita kan disuruh menjelaskan ya. Nilai korelasinya itu, nilai korelasinya sebesar 0,28 ya. Menunjukkan adanya hubungan negatif yang lemah antara beban kerja dan kepuasan kerja karyawan. Artinya, saat beban kerja meningkat, kepuasan kerja itu cenderung menurun, tetapi pengaruhnya tidak terlalu besar. Dengan kata lain, beban kerja memang memengaruhi kepuasan kerja, namun itu bukan menjadi faktor utama. Baik, itu jawaban dari saya setelah mengerjakan PJBL yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada salah ataupun salah pengerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.